Nah, saudara pernah berpikir nggak, mengapa kalau kita di gereja, kenapa harus ada yang tadi 40 menit di awal? Bisa nggak sih kita putar aja sesuatu ya, putar aja mungkin klip dari YouTube atau DVD suatu pujian penyembahan. Apakah hasilnya sama? Beda hasilnya, saudara. Tapi mengapa ada yang tadi? Atau bisa nggak kita panggil siapa orang yang terkenal yang suaranya seperti malaikat suruh nyanyi di sini? Wah, pokoknya kan orang tersentuh, orang bisa nangis-nangis. Orang nangis belum tentu something happen in the spirit. Ya, saudara nonton drama Korea juga bisa nangis-nangis, saudara. Tapi tidak menyentuh rohmu, paling hanya menyentuh feeling, jiwa, perasaan. Berhenti di situ, ya. Jadi untuk apa itu yang tadi 40 menit di depan? Nah, kita akan belajar, ya. Sekali lagi saya akan sangat cepat, ya. Now, doa pujian dan penyembahan. Boleh tahu siapa pendoa di sini? Loh, kok cuma 3 orang? Siapa yang pelayanan saudara sebagai intercessor di ruangan ini? Ayo, nggak usah malu-malu, saya nggak akan panggil saudara ke depan untuk demo. Tidak. Siapa? Let me see your hands. Siapa yang pendoa? Pelayanan doa. 1, 2, 3. Sama, cuma 3. Oke, yang pelayanan saudara praise and worship. Let me see your hands. Nah, ini lebih banyak. Ya, beberapa masih malu-malu. Now, ini untuk saudara. Ya, tapi bukan berarti yang lainnya boleh tidur. Ya, ya, baiklah saudara. Nah, seperti biasa, saya seringkali membawa saudara kembali ke 6.000 tahun lalu pada saat penciptaan. Kenapa? Karena kitab Kejadian itu sangat penting sekali. Ya, saya selalu ulang-ulang ini. Apa yang terjadi di kitab Kejadian? Karena itu pertama kali Tuhan menciptakan saudara sebetulnya. Ya. Ya, kita mungkin baca di Kejadian pasal 1-2 itu ya dia menciptakan manusia pertama. Tapi purpose-nya, tujuannya itu mengapa dia menciptakan saudara itu sama. Yesus datang ke atas bumi disebut Son of God, the Son of God. Nah, kalau saudara lihat dibuka di Lukas 3:38, Adam pun disebut Son of God. Jadi engkau pun Son of God. Dan beberapa ada yang bilang apa iya. Oke, that's okay, nggak apa-apa. Saya sebagai introduction saya bawa balik ke kitab Kejadian. Nah, secara cepat, ya beberapa saudara sudah dengar, mungkin udah ada yang bosan. Aku sudah tahu yang itu, but please, I'm laying foundation. Ini basic supaya saya akan bawa nanti hubungannya apa kitab Kejadian saat manusia diciptakan dengan worship, dengan doa. Hubungannya apa? Ya, saudara tahu Adam, manusia diciptakan terakhir toh hari ke-6. Hari 1, kedua, 3, 4, 5 semua sudah diciptakan, semua bagus. Tuhan bilang, it is good, semuanya baik, semuanya bagus. Langit, bulan, bintang, hewan, semua binatang di laut, di udara, tumbuhan, semua baik. Lalu manusia diciptakan. Nah, perbedaannya pada saat Tuhan Bapa di surga menciptakan manusia, dia tidak cuma bicara, jadilah terang, jadilah tanah, jadilah burung di udara, jadilah ikan di laut. Tidak. Perbedaannya dia pakai tangannya. Dia membentuk dari debu tanah. Itu sudah beda, satu. Begitu jadi yang dibentuk belum hidup. Dan dia tidak berkata jadilah hidup. Tidak. Ya, saya beri ilustrasi untuk memudahkan. Karena basicnya ya bahwa mari kita menciptakan makhluk hidup. Ya kan udah hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai kelima sudah ada makhluk hidup. Tapi tidak ada yang mirip. Lalu God, the Son and the Holy Spirit, yang tentunya namanya belum the Son karena belum datang ke bumi, berbicara, yuk kita bikin yang mirip kita. Karena 5 hari memang bagus semua, tapi belum ada yang mirip kita. Yuk kita bikin satu yang mirip. Maka begitu jadi, nggak dibilang jadilah hidup. Kita harus masuk ke dalam yang satu ini, maka diberikan rohnya. Oke? Jadi yang membuat engkau mirip itu karena diberikan Holy Spirit. Ya. Bayangkan begini saudara. Sudah ada hewan, tumbuhan, semua sudah ada makhluk ciptaan, yang terakhir menciptakan manusia. Ya. Malaikat semua sudah ada, semuanya sudah ada, iblis sudah ada. Manusia baru diciptakan. Nah, ini penting saudara tahu, penting saudara pahami. Ini yang satu ini, pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk dengan tanah. Segala ciptaan semua heran, bahkan malaikat di surga heran, ini ngapain Tuhan membentuk satu yang belum ada.
Jadi pada saat itu tahu saudara sadar kemiripannya. Karena dasarnya ya, planningnya, pokoknya ini yang satu harus mirip. Ya, Bapak bilang ini harus mirip. Seberapa mirip sebetulnya. Sampai malaikat heran semua, apa ini belum pernah ada. Ciptaan seperti ini belum pernah ada. Tidak seperti burung di udara. Tidak seperti ikan di laut. Tidak seperti hewan yang di atas bumi. Yang satu ini mirip sekali. Sehingga Mazmur 8 ayat 5 boleh buka. Psalm 8:5. Ya, tentunya sedikit beda ya terjemahannya. Oke, nggak apa-apa. That's okay. Kalau saudara lihat di terjemahan aslinya, itu siapakah manusia sehingga engkau membuatnya sedikit lebih rendah daripada God Himself. Nah itu dia. Membuatnya hampir sama seperti Allah. Sebetulnya translation aslinya itu You made him Elohim. Jadi bukan sedikit lebih rendah, sama seperti God Himself, seperti Allah. Ya, saya sering sekali merenungkan hal ini. Ini sama. Jadi saudara kalau bisa merenungkan sini, saudara akan menghargai bahkan hidupmu sendiri. Saya kasih tahu saudara seberapa samanya. Itu saking samanya, bahkan malaikat-malaikat itu heran. Ini belum pernah ada ciptaan yang seperti ini. Belum pernah ada. Ibaratnya begini, yang membedakan engkau manusia ciptaan sama yang menciptakan engkau God in heaven cuma 3. Kemahaannya dia, omnipresence, omniscient, omnipotent. Cuma itu. Engkau diberi kuasa tapi dia maha kuasa. Engkau diberi pengetahuan tapi dia maha tahu. Seperti itu saudara. Jadi itu doang yang membedakan. Nah karena kita diberi Holy Spirit-nya, maka manusia Adam, ya ingat ya, ini engkau mewakili human, itu punya akses 24/7. Kapan aja dia bisa bicara. Alkitab mencatat manusia berjalan bersama Allah. Kalau saudara baca perjanjian baru hukum Musa, tidak seorang pun bisa melihat wajah Allah, maka dia mati. Adam bukan cuma melihat, jalan-jalan ngobrol. Tapi ingat, iblis ada di situ. Iblis sudah ada. Ini sekali lagi ilustrasi. Hari 1, hari kelima Tuhan bilang bagus. Hari kedua dia bilang baik. 3 baik. Iblis jalan. Wah memang baik. Saudara tahu iblis sebelum dia jadi iblis, dia namanya Lucifer toh. Sebelum dia jadi setan. Siapa Lucifer? Lucifer adalah pemimpin pujian di surga. Itu dia. Tapi karena dia jatuhnya kenapa? Karena dia juga mau disembah. Ingin seperti Allah, maka dia dibuang, jatuh. Itu kurang lebih ceritanya seperti itu. Ya, maka dia dibuang. Maka dari Lucifer dia berubah menjadi setan. Dibuang, dibebas tugaskan, dibuang. Ya, arti kata Lucifer itu light bearers yang membawa terang. Maka di perjanjian baru bahkan ditulis dia bisa menyamar menjadi malaikat terang karena dia dulunya malaikat terang. Saudara boleh baca di Yesaya 14, Ezekiel 28 itu gambaran Lucifer sebelum dia jatuh, sebelum menjadi setan. Dia punya segalanya, bahkan dia ditempatkan di depan takhta. Nah ingat waktu manusia diciptakan dia sudah ada. Dan dia tahu pada saat Tuhan bilang, Adam, kamu boleh ngapain aja, kamu boleh makan semuanya kecuali buah yang itu. Dia tahu, makanya dicobai di area itu. Oke, nangkep? Ya. Hari pertama baik, kedua, 3 baik, keempat, 5 baik. Lucifer bilang, ini ilustrasi. Tuhan memang semuanya baik. Tapi tidak ada yang bisa menyembahmu. Hewan-hewan sudah ada, yang lain toh. Bukan mereka penyembah. Dan Tuhan bilang, ntar dulu, masih ada 1 hari, hari ke-6. Begitu Adam jadi dan diberi rohnya, Tuhan bilang, ini yang gantiin kamu. Halo, saudara tidak akan pernah menemukan di Alkitab ya, pada saat saudara baca tentang kejatuhan Lucifer menjadi setan, mantan malaikat terang, mantan pemuji penyembah, worship leader pertama di alam semesta ini, tidak pernah tercatat tiba-tiba Tuhan menciptakan malaikat baru untuk menggantikan tempat dia. Gak ada. Jadi posisi worship leader di atas itu kosong karena gak ada yang gantiin. Begitu manusia diciptakan, engkau ini yang gantiin. Maka diberi rohnya. Nggak maksudnya saudara.
maka titik itu dia tidak suka. Kenapa? Karena dia pengen disembah. Karena ini engkau diciptakan untuk menggantikan posisi dia, maka dia tidak suka sama engkau. Itu worship. Nah, what is worship? Kita lanjut ya, saudara. Ya. Kita maju sekarang. Present day. Saat ini. Apa itu doa? Apa itu pujian dan penyembahan? Oke, doa saudara tahu itu adalah komunikasi. Komunikasi pasti dua arah. Kita nggak mungkin kita ngomong doang, lalu orang yang kita ajak berkomunikasi kita tidak beri kesempatan untuk ngomong. Itu doa. That's prayer. Tapi seringkali kita doa satu arah. Tuhan begini kita close, amin, lalu kita tinggal. Kita tidak membiarkan dia untuk menjawab atau dia berkata sesuatu kepada kita. Seringkali demikian. Lalu apakah itu praise? Apakah itu worship? Praise itu adalah attitude of thankfulness. Ya, praise beda sebetulnya dengan worship. Praise itu saudara bisa lakukan dari jauh. Saudara praise itu pujian. Saudara bisa memuji siapapun juga meskipun kau tidak kenal. Siapa yang suka sepak bola? Lagi Piala Dunia. Nah, banyak toh. Saudara pasti kenal dong tim favorit Anda, bahkan pemainnya, bahkan sampai nomor punggungnya saudara hafal. Karena kau menyukai dia. Saudara ketemu orang juga yang hobi bola, saudara menceritakan, favorit saya tim ini, terutama yang nomor sekian namanya ini. Wow, dia kalau gini, saudara bisa memuji dia. Saudara nggak kenal dia. Mungkin saudara pikir, oke, I know that guy. Saudara kenal dia, tapi dia kan nggak kenal saudara. Saudara bisa memuji dari jauh orangnya dimanapun, itu pujian. Saudara tidak kenal dia secara pribadi, bisa dilakukan. Tapi worship nggak bisa, saudara. Worship tidak bisa dari jauh. Worship harus dari dekat, dan worship tidak akan terjadi jika tidak ada relationship. Jika engkau tidak kenal orang itu, kau tidak bisa worship. Kalau toh bisa, itu hanya sebagai ritual agamawi. Hanya berhenti sebatas jiwa. Ya, beda sama praise. Worship, engkau harus kenal siapa yang engkau sembah. Ya, tidak bisa dari jauh, tidak bisa jika tidak ada hubungan. Dan tidak ada hubungannya dengan agama. Sekali lagi, tidak. Kalau saudara melihat agama ada kegiatan worship, itu hanya ritual. Hanya sebuah kegiatan. Oke? Dan itu juga adalah komunikasi dengan orang yang engkau sembah. Seperti itu. Dan semakin engkau menyembah orang yang engkau sembah, engkau akan menjadi mirip sama dia. Makanya yang membuat kita bisa menyembah dia itu karena ada Roh Kudusnya. Kalau tidak ada Roh Kudusnya, tidak bisa. Makanya saat penciptaan dikasih Roh Kudusnya. Sehingga engkau menjadi makhluk penyembah. Tapi seringkali kita nggak tahu untuk apa worship. Seringkali kita nggak tahu. Saya kasih ilustrasi sekali lagi, saya kasih pertanyaan begini saudara. Kita datang ke gereja, ada yang 40 menit itu di depan, lalu habis itu ada khotbah. Katakanlah 40 menit juga. Nah seringkali kebanyakan kita yang ditunggu adalah 40 menit yang kedua ini toh. Sehingga yang depan seringkali kita abaikan. Saudara kebayang nggak kalau itu dibalik? Khotbah dulu habis itu baru worship. Saudara kebayang nggak? Karena begini, pada saat session sermon, preaching, khotbah, kita berharap kita mendapatkan sesuatu makanan. You get something. Tapi pada saat worship, tidak selalu kita bisa berpikir kita mendapatkan sesuatu. Nah, pikir baik-baik. Kira-kira, ini pertanyaan kira-kira. Saudara tidak perlu jadi ahli teologi untuk menjawab. Saya cuma bertanya kira-kira. Kira-kira kalau dari surga, Tuhan Bapa di surga, dia suka yang mana? Yang session 40 pertama apa yang kedua? Yang pertama, kenapa? Pada saat engkau membuka mulutmu menyembah, you give something. Karena engkau menyatakan sifat-sifatnya Tuhan. You give. 40 menit yang kedua, you receive. Tapi sering kita skip yang give. Kita mau, kita receive. Tapi yang 40 menit pertama, seringkali kita skip. Karena kita nggak tahu, lack of understanding. Kita nggak tahu untuk apa. Kita cuma tahunya, ya itu cuma nyanyian lagu rohani. No, saudara. Ya,
Tidak seperti itu. Waktu itu istri saya sudah sampaikan pada saat sharing. Kami sudah berada di situasi di sebuah community yang pada saat worship kami di lantai 8, lantai 5 orang tidak ada yang memberi khotbah, nggak ada yang menjamah bertobat, nangis, terima Yesus. Beda lantai. Di lantai 8 lagi worship, tiba-tiba di lantai 6 tukang parkir bertobat. How can you explain that? Di lantai 8 lagi worship, tiba-tiba seorang lagi naik bis, tiba-tiba berhenti turun. Bukan orang Kristen, masuk dan terima Yesus. Lagi worship, tiba-tiba ada satu keluarga gara-gara anaknya nyelonong masuk ke tempat ibadah. Harusnya mereka menonton film karena bersebelahan dengan bioskop. Satu keluarga terima Yesus. How can you explain that? Gak ada yang khotbahin. Itu yang 40 menit pertama. Kami merasakan itu, kami mengalami seperti itu. That is worship. It's different. Beda dengan praise. Ya, jadi ingat saudara, pada saat saudara worship, engkau punya kesempatan membawa sesuatu, give something, bukan receive. Tapi bisa juga menerima, karena yang kau sembah raja. You cannot outgive the king. Pada saat kau memberikan 10, raja itu tidak akan memberi engkau 10, tidak. Read your Bible di Alkitab. Salomo kedatangan Ratu Sheba. Ratu Sheba bawa banyak banget, tapi pulang Ratu Sheba itu membawa lebih banyak. That is worship. Jadi pada saat kita punya understanding, kita akan worship berbeda. Berbeda saudara. Oke, keep going. Jadi pada saat worship, jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Saya nggak tahu lagunya. Gak suka lagunya, nonton. No, saudara. Itu kesempatanmu untuk memberi sesuatu. Kesempatanmu untuk memberi sesuatu. Give to God. Ya, tadi saudara jawab sendiri, kira-kira kan. Yang ditunggu itu yang 40 menit pertama, 40 menit kedua. Rasanya Tuhan tidak menantikan khotbah yang bagus toh? Tidak. Because He is the Word. Dia udah tahu semua. Tapi yang dinantikan dia itu. Alkitab mengatakan bahwa itu menjadi aroma yang harum. Wewangian yang harum yang naik ke tahta Tuhan. Saudara boleh lihat di kitab Wahyu, sunyi. Sampai malaikat di surga banyak ribuan berlaksa-laksa malaikat. Muji penyembah yang gak pernah berhenti. Pada saat engkau buka mulutmu untuk menyembah, dia bisa bilang, stop. Anakku memuji menyembah. Ntar dulu, malaikat suruh diam. Sulit dibayangkan saudara. Sulit dibayangkan. Understanding. That's crucial. Penting sekali. Alright. Lanjut. Nah, tadi sudah dibilang bahwa worship itu bisa menjadi sebuah warfare atau peperangan rohani. Jika kita tahu ya. Jika kita tahu. Ya, kita sudah baca di Alkitab, contoh yang paling sering dipakai adalah saat Yosafat maju berperang. Dia tidak mengirimkan pasukannya di depan, tapi pasukan pemuji penyembah, gitu loh. Bukan tentara-tentara yang dikirim. Ya. Nah ini yang penting, ya. Ini yang penting, saudara. Gini, seringkali kita tidak paham bahwa pada saat kita berada di sini, itu kita bisa berada dalam peperangan terbuka, open war. Oh yes. Pada saat engkau tim worship berdiri di mimbar ini, engkau bisa berada di perang terbuka. Tahu kenapa? Karena iblis gak suka. Dia akan menggagalkan worshipmu. Karena dia maunya disembah. Karena engkau makhluk menyembah, gantiin dia. Maka itu bisa jadi perang terbuka. Karena engkau berada di ministry yang dia dulunya sangat ahli di bidang itu. Dan sekarang engkau di sini. So if you don't understand about spiritual warfare, sebetulnya bisa berbahaya. Engkau harus tahu saudara. Saudara harus tahu peperangan rohani macam apa. Kalau saudara seorang jenderal, sebelum saudara mengirimkan pasukanmu ke medan perang, engkau harus tahu persis, dilatih dulu dia semua, siap baru kirim. Jadi kalau saudara berdiri di sini, engkau harus sudah dilatih, diperlengkapi, di-equip. Ya. Bagaimana bisa ucapan mulutmu memiliki kuasa? There is a prophetic power.
Ada daya cipta keluar dari mulutmu. Bukan sekedar menyanyikan lagu. Tidak, saudara. Saya yakin saudara sudah tahu kata worship pertama dijumpai di Alkitab tidak ada urusannya sama lagu. Tidak ada. Itu saat Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak. Itu kata worship pertama kali muncul. Nggak ada hubungannya sama lagu, nggak ada. Tidak ada. Ya, jadi itu yang perlu saudara pahami benar-benar. Dan jangan lupa saudara. Jangan lupa. Iblis tidak suka. Dia tidak suka karena dia juga ingin disembah. Jadi pada saat kita menyembah yang harusnya layak disembah, dia nggak suka. Maka dia akan mencuri itu dengan segala cara. Oh, dengan segala cara saudara dia akan curi. Gitu loh. Seringkali kita sudah selesai worship, pujian, penyembahan. Everything is good. Terjadi sesuatu tidak? Karena jika kita tahu we have the prophetic capacity, ada kapasitas profetik, ada prophetic power, tidak mungkin tidak terjadi sesuatu. Karena pujianmu tembus. Bukan cuma di alam jasmani, di alam jiwa, tapi masuk ke alam roh. Ada frekuensi yang dinaikkan, yang match dengan frekuensi ilahi. Maka terjadi sesuatu. Oh, saya tidak nyanyi, saya cuma main alat musik. Biarkan itu yang berperang, siapa yang berdiri di sini yang nyanyi. Saya tidak buka mulut dengan nyanyian saya hanya memainkan alat musik. Lihat Alkitabmu. Alkitab mencatat Daud. Pada saat Saul kerasukan roh jahat, Alkitab mencatat Daud memainkan kecapinya. Tidak dikatakan Daud bernyanyi. No. Daud memetik kecapinya. Maka roh jahat itu pergi dari Saul. Gimana bisa? How can you worship with your instrument even without words? Gimana bisa? Understandingmu harus sampai situ, saudara. If you have the prophetic capacity, engkau tahu prophetic sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang kau ucapkan yang akan meng-create something, meng-create masa depan. That is prophetic power. Daud tahu itu. Engkau bisa memainkan instrumenmu dan roh jahat pergi. Harus sampai situ. Engkau harus tahu itu. Maka equipping itu penting sekali. Siapa yang berdiri di sini? Jadi pada saat saudara berdiri di sini, everything is about spirit. Everything is about spirit. Ya. Everything is about spirit. Engkau bisa begitu mulai lagu, maka orang yang sakit sembuh. Belum khotbah, belum. Orang yang sakit bisa langsung sembuh hanya karena engkau menaikkan pujian. Jadi pertanyaannya, how deep your understanding? Seberapa dalam pengertian kita tentang worship? Ya. Lalu ada yang namanya the presence of God. Nah, ini penting sekali saudara. What is the presence of God? Hadirat Tuhan. Tahukah saudara, pada saat kau memuji menyembah, engkau itu bisa menjadi container the presence of God. Seorang worship leader dan pasukan pemuji penyembah di sini, saya katakan itu tadi bisa warfare. Mungkin ini enggak untuk semua, maksud saya gini. Please help us Lord. Mungkin beberapa di antara saudara at this moment ada yang berpikir, itu bagi buat orang yang di depan. Saya pelayanan saya bukan praise and worship, tapi go back to your Bible, kembali ke Genesis. Kenapa engkau diciptakan? Engkau itu makhluk pemuji dan penyembah. Ya. Jadi the presence begini saudara. Saat manusia diciptakan, ya, sebelumnya tadi saya sudah katakan ada semua makhluk. Sebelum Tuhan menciptakan makhluk hidup itu, dia menciptakan habitatnya dulu. Sebelum dia menciptakan ikan, dia harus ciptakan air dulu. Sebelum dia menciptakan burung di udara, ada habitatnya dulu dari udara. Sebelum dia menciptakan manusia, dia harus siapkan habitatnya. Begitu manusia diciptakan, manusia itu ditaruh di habitatnya. Seperti ikan harus ditaruh di air, manusia harus ditaruh di tempat yang namanya Eden. Eden. What is Eden? The presence of God, the spot, the center of the presence. Jadi kalau engkau tahu itu habitatmu, jangan coba-coba keluar dari the presence of God. Seperti ikan engkau keluarkan dari air, apa yang terjadi? Itu dia. Tempatmu adalah di hadirat Tuhan. Nah, pada saat engkau menaikkan pujian penyembahan,
Engkau menjadi container the presence of God. Mungkin di antara kita ada yang bicara, loh, bukankah hadirat Tuhan sudah ada di dalam diri kita loh? Saya sudah punya Roh Kudus. Yes, betul. Tapi apakah hadirat Tuhan itu termanifestasi keluar sehingga orang yang sakit bisa sembuh? Sehingga orang yang di dekatmu bisa merasakan bahwa di dalam kau ada hadirat Tuhan. Bagaimana kita memuji menyembah di sini sehingga orang yang di lantai 1 bisa bertobat? Seperti tadi saya ceritakan, kita di lantai 8 memuji menyembah, orang tukang parkir di lantai 6 bisa bertobat tanpa ada yang menginjili. How can we explain that? The presence, manifested presence. Hadirat Tuhan bisa dinikmati semua orang, tapi belum tentu semua orang bisa membawa hadirat Tuhan. Wait, nanti dulu sebentar. Bukankah hadirat Tuhan ada di dalam kita? Bagaimana bisa tidak semua orang membawa hadirat Tuhan? Look, go back to Bible. Kalau saudara lihat di Alkitab, ini perjanjian lama saudara. Saat bangsa Israel di padang gurun, Tuhan bicara sama Musa, Musa, kamu buat tabernakel. What is tabernakel? Tempat pertemuan. Dan Tuhan bilang, so that I can dwell in the midst of my people. Jadi ide tentang hadirat Tuhan, itu dia sendiri yang bikin. Bukan kita mengada-ada, nggak bisa kita saudara. Tuhan tahu bahwa jika engkau memandang muka God himself, Allah tahu, barang siapa memandang muka Allah mati. Karena manusia tidak didesain untuk menghandle the glory of God. Begitu dia melihat muka Allah mati. Tapi dia ngomong, aku mau tinggal di hadiratmu, di tengah-tengahmu. Maka engkau harus membuat sebuah tabernakel, jadi aku bisa tinggal di tengah umatku. Walaupun yang punya akses ke tabernakel, ke the presence of God, cuman imam besar, bukan imam. Imam besar setahun sekali. Apa hubungannya sama kita? The presence of God, tadi saya bilang, bisa dinikmati semua orang. Bangsa Israel menikmati hadirat Tuhan. Tapi yang membawa hanya sekelompok orang kecil yang namanya Lewi. Dari Lewi tadi, satu suku, dipilih lagi sekian orang untuk menjadi imam. Itu yang menghandle hadirat Tuhan. Yang membawa hadirat Tuhan. Gak main-main ini saudara. Hanyalah Levites, hanya imam. Priesthood is a system. Ada aturannya. Seorang Lewi itu dipisahkan. Imam itu dipisahkan dari Lewi. Ya. Kata kekudusan. Kalau kita bicara kekudusan, kita sering dengar kata kekudusan. Jadi arti kata kekudusan dalam Greek itu hagiosmos. Itu artinya set apart. Jadi kalau dikatakan engkau dikuduskan, itu berarti engkau dipisahkan untuk kepentingan Tuhan. Seorang imam, Lewi, itu dipisahkan. Nah, pada saat engkau dipisahkan untuk melayani hadirat Tuhan, maka engkau tidak sama lagi. Ada hal-hal tertentu yang orang lain boleh lakukan, yang engkau tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena engkau udah dipisahin. Engkau dipisahkan untuk membawa hadirat Tuhan. To carry the presence of God. Itu dia. So what is priesthood? Apa itu imam? Seseorang yang memiliki akses kepada the presence of God. Itu priest, itu imam. Makanya saudara yang melayani tim praise and worship, engkau disebut imam musik toh. Itu bukan cuma sebutan. Engkau dikhususkan. Maka titik itu ada hal-hal yang sorry to say tidak lagi bisa boleh engkau lakukan. Karena engkau sudah dikhususkan. Halo. Lu kok gak enak? It's your choice. It's your choice. That's priesthood. Seseorang yang memiliki privilege to enter the presence. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Gak semua orang punya akses. Tuhan menciptakan manusia. Dia diberi akses 24/7 untuk berkomunikasi, berjalan, membangun relationship with God karena dia punya Holy Spirit-nya. Setiap orang lahir baru, di dalammu ada Holy Spirit. Sebetulnya engkau bisa membawa hadirat Tuhan. But the problem is if you don't understand. Makanya understanding is very important. Kalau kita nggak tahu. Sekarang gini deh, saudara boleh tanya nanti pulang gereja, randomly, tanya orang Kristen. Lahir baru itu apa sih?
saudara akan kaget, jawabannya akan macam-macam. Lack of understanding itu membuktikan bahwa banyak kita nggak tahu, bahkan lahir baru itu apa. Ya, that's priesthood. Seseorang yang membawa the blessing of the Lord upon his people. Zaman dulu, setiap imam besar masuk ke hadirat Tuhan di depan tabernakel. Seluruh bangsa, bukan satu suku, dua suku, seluruh bangsa menantikan di luar dengan cemas. Kenapa? Takut imamnya nggak keluar lagi. Kalau dia nggak kudus, dia mati di dalam. Tapi begitu dia keluar, sebelum dia ngomong, seluruh bangsa bersorak-sorai karena dia tahu there will be blessing. Seorang imam masuk ke hadirat Tuhan, dia berfungsi sebagai imam karena dia mewakili seluruh bangsanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berbicara di dalam ruang Maha Kudus. Saat dia keluar, ya, berdiri di hadapan bangsanya, dia berfungsi sebagai king, mendeklar the word of God. Jadi pada saat engkau, kalau engkau tahu, membawa hadirat Tuhan, maka sebetulnya engkau bisa memiliki the prophetic power, prophetic capacity, sehingga engkau lepaskan sesuatu dari mulutmu. Tidak mungkin sesuatu tidak terjadi. Tidak mungkin sesuatu tidak terjadi. Terlalu besarkah? Tidak, it's in your Bible. Ya, satu lagi. Waktu saya cepat sekali. Sacrifice. Tadi kita udah baca, saudara. Worship pertama kali muncul di Alkitab, ya, itu saat Abraham mau mengorbankan anaknya. Jadi nggak ada urusannya sama lagu, nggak ada urusannya sama agama sebetulnya, tidak. It's a relationship, tapi sacrifice. Nah sekarang bayangkan saudara, kalau sacrifice itu kan kita harus memberikan sesuatu, toh. Sacrifice, if you are sacrificing something, engkau mengorbankan sesuatu, itu berarti sesuatu dari perbendaraanmu harus kau ambil dan kau berikan kepada Tuhan, betul? Makanya tadi saya beri ke pertanyaan, kira-kira yang di depan apa yang 40 menit pertama apa 40 menit kedua yang dinantikan Tuhan? Kebanyakan kita menantikan 40 menit yang kedua karena kita tahu we will receive. Tapi 40 menit pertama, that's your opportunity to give. Gitu. Sacrifice. Apa itu sacrifice? Bangsa Israel tahu pasti. Kita tahu di Alkitab. Siapapun datang ke hadapan Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Tidak boleh, harus bawa sesuatu. Nanti saya akan beri alasan buat apa. Alasanmu untuk menyembah itu apa? It's not something about song, bukan. Ya. Pertanyaan. Tadi saya udah singgung. Ini lagi Piala Dunia. Siapa yang suka sepak bola? Sekali lagi. Pasti banyak dong. Oke. Ah, itu ada Edi, Patrick suka sepak bola. Kamu main bola nggak? Apa cuma suka? Main bola? Enggak. Cuma suka aja. Edi main bola. Dulu main. Siapa yang bukan cuma suka tapi main juga? Adakah? Enggak ada. Enggak ada. Nah saudara bisa menyukai sepak bola sampai jam 1, jam 2 malam, jam 3 pagi saudara tungguin. Karena itu mungkin 4 tahun sekali event itu. Ya. Tapi kok bukan pemain? Oh tapi saya main juga. Oh saya main juga, saya suka olahraga. Tapi pertanyaan, apakah engkau atlet? Belum tentu toh. Engkau bisa suka olahraga A, B, C. Tapi apa engkau atlet? Belum tentu. Pertanyaannya, engkau berdiri di sini menaikkan pujian penyembahan, apakah engkau worshipers? Halo. Kalau saudara boleh tanya orang yang suka olahraga, kalau ditanya kenapa engkau suka olahraga, mungkin dia akan bilang kebanyakan, ya supaya badan saya sehat. Saya olahraga rutin supaya badan saya sehat. Tapi engkau tanya seorang atlet, dia tidak berkata supaya badan saya sehat. Tidak, atlet berolahraga bukan karena sehat, tapi karena itu profesinya dia. Dia tidak akan berolahraga hanya pada saat menjelang pertandingan, tidak. Senin sampai Jumat mungkin dia berolahraga. Bukan supaya sehat, enggak, karena dia tahu itu kerjaan dia, itu profesi dia. So are you worshipers? Apakah pekerjaanmu pemuji dan penyembah? Kalau kita bisa bilang I am a worshiper, kita tahu kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Apa yang terjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Apakah kita worshiper? Apakah hanya Minggu saja kita worship Tuhan?
Yang membuat perbedaan pada saat engkau di sini berdiri, remember, if you lead worship, engkau bertanggung jawab to present, untuk menghadirkan hadirat Tuhan. My God. Tangkap nggak maksud saudara? Betapa pentingnya yang berdiri di sini. Tapi yang menyebabkan ini menjadi berarti, yaitu apabila engkau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, engkau melakukan yang sama saat tidak ada orang. Saat tidak ada orang. Apakah engkau worshipers? Bukan cuman orang yang suka lagu rohani. Bukan hanya seorang yang senang nyanyi lagu rohani. Tapi itu profesimu. Bukan hanya, bahkan saya sering nyanyi rohani. No. You are worshipers. Seorang Daud tahu persis. Dia melakukan sesuatu yang, maaf tanda kutip, rada kurang ajar saudara. Dia menggantikan kurban, sacrifice, hewan-hewan yang dipotong di dalam tabernacle of Moses, di kemah Musa, digantikan dengan sacrifice of praise. Gak ada yang nyuruh, Tuhan gak suruh. Makanya para teolog-teolog banyak yang heran, kok Daud gak mati? Saul melanggar aturan keimaman, langsung kerajaannya ditarik daripada dia. Hadirat Tuhan undur dari Saul. Daud, maaf kata, kurang ngajar. Gak ada yang nyuruh. Persembahan-persembahan kambing, domba, lembu diganti. Tabut perjanjian dipindahin dari kemah Musa. Dia bikin kemah sendiri. Gak ada yang nyuruh, Tuhan gak nyuruh. Kok dia gak mati? Kenapa bisa gitu? Dan dia meng-hire, saya akan menggunakan kata meng-hire, karena kalau saudara baca di Alkitab, worshipers di zaman Daud itu full time. Memang saudara di-hire, engkau, oke, kamu kerja dari jam 9 to 5, 9 sampai jam 5, kerjaanmu apa? Kamu memuji menyembah. Gitu. Bukan hanya hari tertentu, hari Sabat, no. Every day, every single day. Yohanes 4 ayat 24, real quick. Waktu saya udah hampir habis. Yohanes 4 ayat 24. Bisa ditampilkan? Yohanes 4 ayat 24. Please. Yes. Now, look at this. Perhatikan baik-baik. Allah itu apa? Stop sampai situ dulu. God is a spirit. Itu kalimat pendek. Allah itu roh. Sampai situ saja. Sampai situ saja. Itu harusnya membuat kita berpikir, God is spirit. Kenapa harus ditulis Allah itu roh? Sekarang pertanyaannya, pada saat engkau memuji, menyembah, menaikkan pujian, itu ditujukan kepada siapa? God. Your God. Dan dia adalah spirit. Berarti pada saat engkau memuji, menyembah dia, you have to tap into spiritual realm. Engkau tidak bisa berhenti di realm jiwa, pikiranmu, perasaan gue, feelingku kayak gini. Aku gak suka lagunya, aku gak kenal lagunya. Oh Tuhan, saya gak suka nyanyi. Gak ada urusan. God is a spirit. Berhenti sampai situ. God is a spirit. Lalu lanjut. Dan barang siapa menyembah dia, karena tidak semua orang menyembah dia, harus, bukan sebaiknya, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. The problem is, banyak kita orang-orang percaya bahkan tidak tahu there is a realm of spirit. Ada realita roh, bukan cuma realita jiwa yang bisa kita lihat, kita rasakan. Tapi sesuatu in the spirit yang kau tidak bisa rasakan, mungkin kau tidak bisa lihat, but that is real. Kita mengatakan what you cannot see is eternal, what you can see is temporal. Sehingga berakibat apa? Banyak kita yang begitu masuk ke dalam alam supernatural, saya enggak ngerti. Lebih parah lagi, saya enggak percaya yang gitu-gituan. Yang rugi kita sendiri, saudara. Kita menyimpang dari tujuan dia menciptakan manusia. God is a spirit. God is a spirit. Kita mundur satu ayat 23-nya. Ayat 23-nya. Tetapi, look, akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab
Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini kurang tepat. Boleh yang King James bukakan. Lebih tepat. King James, bahasa Inggrisnya. Ya, tadi dikatakan Bapa menghendaki. Sebetulnya bukan menghendaki. Bisa dibuka King James? Bahasa Inggrisnya. Look, apa? Mencari toh. Seek. God seeks apa? Worshipper. Look, Father shall worship. Worshippers shall worship the Father. Dan Tuhan ini. Look, now watch this. Tuhan mencari penyembah. Dia tidak mencari penyembahan. Listen carefully. Tuhan mencari penyembah. Dia tidak mencari penyembahan. Bahkan dia tidak mencari orang yang demen menyembah. No. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Bukan penyembahan. Iblis mencari penyembahan. Kenapa? Karena dia ingin juga disembah. Makanya pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, pencobaan yang ketiga terakhir di iblis bilang apa? Sembah aku dan aku berikan semua, the kingdom of this world. Karena dia tahu pentingnya penyembahan. Yang dicari Tuhan penyembahnya, bukan penyembahannya. Kenapa? Kalau engkau seorang penyembah, maka otomatis engkau akan menyembah. Saya undang worship team. Bukan penyembahannya, bayangkan, bukan penyembahannya. Orangnya yang lebih penting. Jangan berpikir, saudara, jangan berpikir suara saya nggak bagus. Saya masih banyak berdosa. Saya belum kudus. No. Engkau tidak akan pernah kudus. I repeat, engkau tidak akan pernah kudus. Tapi engkau dikuduskan. Karena dengan perbuatan kita, kalau kita nggak bisa kudus, saudara. Kita dikuduskan. Oh, saya tidak layak sekarang, saudara. Saya belum layak. Nanti kalau saya sudah layak, saya akan masuk tim. No. Engkau dilayakkan. Dilayakkan by the blood of Jesus. Itu dia. Engkau dilayakkan. Gak ada urusannya sama lagu, tidak ada. Ibrani 13:15. Sedikit lagi. Tadi saya katakan bahwa penyembahan tidak ada hubungannya sama lagu sebetulnya. Lagu itu hanya media, saudara. Jadi kita yang mengkotak-kotakan, oh penyembahan lagu lambat. Praise lagu tempo cepat. Tidak demikian. Sacrifice. Sesuatu yang harus engkau lepaskan dari dirimu, dari perbendaaraanmu, untuk seorang yang engkau sembah. Understanding is very important. Bagaimana bisa, coba ada Ibrani 13 ayat 15. Hebrews 13:15. Yes. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa itu? Korban syukur. Dalam bahasa Inggrisnya adalah sacrifice of praise. Sacrifice of praise itu apa, saudara? Daud tahu persis. Kalau kita bicara sacrifice, sesuatu yang harus kita lepaskan, kita kurbankan, sesuatu yang gak enak. Tapi pada saat kita bicara praise, sesuatu yang sukacita, yang kita terima. Praise is something, sesuatu yang kita nyatakan kepada Tuhan karena kita telah menerima sesuatu. Attitude of thankfulness. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau melakukan ini, karena Engkau memberikan ini kepadaku. Praise God, thank you Lord. Itu praise. Tapi itu digabung, sacrifice, praise. Sesuatu yang gak enak buat daging kita, dan praise sesuatu yang enak. Apa maksudnya? Daud tahu. Maksudnya ini, saudara. Sacrifice of praise itu pada saat engkau kondisimu tidak cocok dengan lagu yang dinyanyikan, maka engkau dengan segenap hati, segenap jiwamu, aku mau setuju dengan kalimat itu. Sacrifice of praise. Karena aku tahu pujian ini bukan untuk menyenangkan diriku, tapi Tuhan. Meskipun gak cocok Tuhan, kondisiku lagi gak enak, tapi lagunya bilang, for the Lord is good. Enggak masuk, saudara. Tapi engkau buka mulutmu, kau nyatakan itu. Itu kurban pujian. Itu kurban pujian. Itu dia, sacrifice of praise. Saat engkau berhasil masuk step itu, ada lagi yang lain. Sacrifice apa lagi? Roma 12 ayat 1.
Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi apa? Kemurahan Tuhan, kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu, ini Rasul Paulus ya. Aku menasihatkan kamu. I beseech you, aku minta dengan sangat supaya kamu mempersembahkan apa? Yourself, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini ada problemnya saudara. Engkau mempersembahkan dirimu, tubuhmu sebagai persembahan hidup. Ini ada masalah saudara. Kenapa? Karena setiap persembahan, saudara buka perjanjian lama, kurban itu harus mati. Binatang itu harus dipotong, mati dulu, baru ditaruh di atas mezbah dibakar. Dikatakan persembahan yang hidup. The problem is apa? Bayangkan saudara, kalau binatangnya itu belum mati, dia ditaruh di atas mezbah, maka binatangnya lari. Tapi ini yang diminta, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Yang apa? Kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Reasonable service bahasa Inggrisnya. Itu yang sejati. Berarti ada yang tidak sejati saudara. This is the next level. Sampai kita bisa bilang, Lord, take everything. Ambil semua yang ada padaku Tuhan. Rasul Paulus tahu, maka dia bisa bilang, hidupku bukan aku lagi. Aku telah mati bersama Kristus. Dia tahu. Lalu kenapa kita menyembah? Saya beri alasan beberapa. 2 tahun terakhir ini kita mengalami sesuatu yang luar biasa, yang seluruh dunia belum pernah menyangka itu terjadi. Yaitu saat dimana uang berhenti bicara, pangkat berhenti bicara, kedudukan jabatan berhenti bicara. Betul toh? Seberapapun kayanya seseorang, pada saat sudah ada masker di mulut, pada saat sudah ada infus di tangan, maka yang namanya oksigen yang gratis pun dia nggak bisa dapat. Saya mau tanya saudara, jawab ya. Nomor 1, siapa yang pernah punya kenalan atau teman yang meninggal dalam 2 tahun terakhir karena COVID? Saya percaya nanti ada beberapa pertanyaan ini. Salah satunya pasti akan membuat tanganmu naik. Yang punya teman atau kenalan yang meninggal. Oke, nomor 2. Siapa yang punya saudara yang meninggal 2 tahun terakhir ini karena COVID? Siapa? Mungkin tangan yang tadi terangkat bisa terangkat lagi. Oke. Yang ketiga, siapa yang punya saudara kandung? Apakah itu siblings? Apakah itu bahkan orang tua yang meninggal karena COVID? Adakah? Nggak banyak. Nomor 4, siapa yang pernah kena lalu sembuh? Mari jujur. Yang pernah kena lalu sembuh. Yang terakhir, siapa yang tidak pernah kena? Kenapa saya tanya ini saudara? Tahukah saudara, dalam 2 tahun terakhir ini, saudara boleh Google ya, 6,6 juta manusia di seluruh dunia mati. 6,6 itu juta itu seberapa banyak? Mati karena COVID. Dan 633 juta manusia terjangkit. Sekarang saya tanya lagi. Maaf saudara, kalau kau pernah punya saudara, kenalan, teman yang meninggal, yang mati karena COVID, pertanyaannya, kenapa kau masih hidup? Apa kamu lebih baik daripada mereka? Apa kamu divaksin 4 kali? Mereka meninggal, kamu masih hidup. Right here, right now, in this place, at this moment. Siapa tadi yang pernah kena lalu sembuh? Kenapa engkau bisa sembuh? Kenapa sekian banyak yang kau kenal tidak berhasil sembuh? Apa kita lebih banyak berdoa, lalu Tuhan meluputkan kita?
Siapa yang tidak pernah kena sampai sekarang? Ya kan? Kenapa sekian juta orang kena dan engkau tidak kena? Apakah kita orang benar, kita orang baik? Saya punya kenalan banyak, bahkan salah satu mentor saya meninggal. Orang benar, cinta Tuhan, tapi meninggal. Kalau ditanya kenapa, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya berdiri di tempat ini, saya nggak pernah kena. Saya punya kerabat, kayak punya saudara, meninggal. Kenapa? Saya nggak tahu. Pernah bertanya nggak Tuhan? Tuhan, bukan mengapa ini terjadi padaku karena sakit ini. Mengapa aku tidak sakit? Pernah tanya gitu? Apa kita lebih baik? Apa kita lebih rajin berdoa? Apa kita lebih rajin beribadah? Maka kita luput dan mereka tidak. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Tapi mungkin saudara gak pernah akan ketemu jawabannya. Saat ini engkau tinggal di Sydney. Engkau punya rumah, engkau punya pekerjaan, engkau punya karir yang baik, keluargamu baik. Coba mundur 10, 20, 30 tahun yang lalu. Di mana engkau berada? Rumahmu seperti apa? Karirmu seperti apa? Mungkin kau masih kesana kemari, rumah belum punya, karir belum ada. Cari-cari gak ketemu. Sekarang look at you. Segalanya ada. Saya katakan saudara, at this moment right here right now, engkau berhutang. Berhutang. Berhutang apa sama siapa? Berhutang sama orang yang menyelamatkan kau. Sehingga mereka kena, engkau tidak. Berhutang sama orang yang menyelamatkan kau. Sehingga mereka tidak lolos, engkau lolos. Sehingga sekian juta orang mati dan kau masih hidup. Apa itu cukup untuk kita menyembah Dia? Kalau itu belum cukup, mungkin malaikat Tuhan juga akan geleng-geleng kepala. Itu alasanmu. Not by might, not by power, but by the Spirit. Tiap kali kau bangun tidur, ingat baik-baik, sekian juta orang mati, engkau masih hidup. My God, itu jadi alasan mengapa engkau menyembah Tuhan. Meskipun kau merasa moodmu tidak enak, tidak baik, ingat baik, engkau selamat saudara. Kau bisa tertawa hari ini. Berapa banyak air mata, dan itu bukan air matamu. Let us pray. Every eye closed, every head bowed.